Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa lagi di channel KKG PAI SD Kabupaten Trenggalek. Pada video kali ini kita ada di kelas 4. Judul temanya adalah Aku Anak Solih, pembelajaran 8, jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang dirahmati Allah, marilah terlebih dahulu kita berdoa, memohon dan meminta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pembelajaran 8 ini judulnya adalah Jujur Disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada video ini adalah nanti kalian mampu memahami pengertian jujur, mampu memahami keuntungan berbuat jujur, mampu memahami kerugian bila tidak jujur, dan mampu memberi contoh perbuatan jujur. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita simak sebuah kisah gadis yang jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar bin Khattab ditemani pengawalnya untuk berkeliling ke negeri, melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah Umar bin Khattab ini tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar di dalamnya ada suatu percakapan. "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu yang sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi," keluh wanita itu kepadanya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak?" "Jangan Bu, jangan," gadis itu melarang. "Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang Ibu. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan kita akan dihukum oleh Khalifah Umar bin Khattab. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati," jawab si gadis itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu pada anaknya. "Saat ini beliau tidur pulas di istana Mekah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita, Nak." Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerik-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Begitu jawab si gadis. Dari luar gubuk, Khalifah Umar bin Khattab yang tadi mendengar percakapan itu pun kagum dengan kejujuran si gadis. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya Umar bin Khattab memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi kisah si gadis yang jujur. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih jujur itu? Jujur itu adalah pilihan. Maksudnya apa, anak-anak? Kita itu boleh memilih jujur atau tidak jujur, tetapi tentu di dalam pilihan itu pasti ada akibatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu orang yang tulus dan lurus hatinya dan tidak curang. Misalnya, jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan dengan tidak mencontek. Jujur menggunakan uang, contohnya mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Misalnya kalian diminta ibu untuk membeli sesuatu di warung,
maka sisa belanjanya diberikan kembali kepada ibunya. Walaupun itu 500 ataupun 1000 ya, tidak dibelikan jajan dulu kalau belum dapat izin dari ibunya. Ya, dikembalikan dulu, baru nanti kalau diberi izin untuk membeli jajan, dibelikan jajan. Anak-anak yang dirahmati Allah, mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui sebuah kesalahan. Seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah anak-anak? Nah, apabila kalian tidak belajar, katakan dengan jujur, saya tidak belajar Bu, saya tidak belajar Pak. Ya, orang yang jujur selalu siap menanggung resiko anak-anak. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih keuntungan orang yang jujur? Jujur itu hebat loh anak-anak. Ya, apa tuh keuntungan orang yang jujur? Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang yang jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang yang jujur. Kalau Allah sudah senang, maka seluruh makhluk Allah akan menyenanginya dan mendoakan kebaikan. Kemudian anak-anak, apakah ada keuntungan yang lain dari jujur? Tentu banyak sekali keuntungan dari perbuatan jujur. Di antaranya, sikap jujur disenangi semua orang. Orang yang jujur selalu banyak teman dan dicari oleh orang. Artinya banyak sahabatnya yang senang, banyak orang yang suka, sehingga dia punya banyak teman. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur atau suka bohong, ya. Dan orang yang tidak jujur akan dibenci oleh semua orang. Di orang itu kalau tidak jujur, banyak yang tidak suka, sehingga temannya jadi sedikit. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita berlatih mengerjakan soal-soal latihan berkaitan dengan jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Soal yang pertama anak-anak, orang yang jujur yaitu orang yang tulus dan titik-titik-titik. Soal nomor 2, orang yang jujur selalu siap menanggung titik-titik-titik. Nomor 3, bagaimanakah contoh jujur menggunakan uang? Nomor 4, sebutkan keuntungan orang yang jujur. Dan yang terakhir, sebutkan kerugian orang yang tidak jujur. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan 5 soal ini kalian tulis dan kalian kerjakan dengan jujur dan sesuai kemampuan kalian. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita ada di penghujung pembelajaran 8 ini. Kita berdoa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.